Kembali lagi guys, membahas Kamen Rider Mais yang beberapa hari lagi bakalan tayang di bulan September 2026. Yes, masih ada, dan yang Anda bahas ini kumpulan info-info yang sudah dirampung beberapa hari terakhir ya. Jadi kalian akan melihat Anda itu membahas info yang sudah keluar dari lama, tapi baru dibahas sekarang. Waktu itu bukan nggak mau langsung dibahas ya, tapi dirasa terlalu sedikit tuh infonya. Jadi enaknya nunggu agak banyakan dikit baru bahas. Begitu guys. Ini Anda syuting di hari Minggu pagi tanggal 23 Agustus 2026 ya. Oke, langsung aja kita bahas. Setelah preskon dan diumumkan beberapa cast kemarin ya, jadi official Mais itu mengumumkan cast susulan baru yang mengejutkan. Ini nggak main-main coy. Menyambung sama beberapa rider dari Junichi Domei yang sudah diperlihatkan bentuknya, dan kalian itu udah pada lihat ya. Nah, ini dia castnya aka human formnya. Yang pertama dulu ada Kamen Rider Muton ya. Jadi penulisannya itu cukup unik guys ya, M-U-T-N. Dibacanya Muton aja ya. Jadi ini si rider bertema hewan domba dengan human form bernama Muton pastinya ya, sama kayak yang sebelum-sebelumnya, jadi gampang banget untuk dihafal, dan akan diperankan oleh seorang aktris sekaligus my bini, yaitu Kasumi Hasegawa. Semuanya senang, semuanya sumringah, dan ini sesuai rumor guys. Beneran, Kasumi Hasegawa main di Mais dan dapat peran si rider domba ya. Setelah sebelumnya di zaman rumor kan dia itu dirumorkannya jadi si rider kelinci. Tapi rider kelinci kan Akashi Kamen Rider Dat udah ya, yaitu si Nanako Ando. Jadi di sini Ana mau ada pergantian posisi waifu dulu nih ya. Nomor 1 sudah jelas buat Ana ya, jadi Kasumi Hasegawa, dan kedua Nanako Ando. Yang mau ambil Riko Horikawa silahkan guys ya. Udah pada tahu juga ya, Kasumi Hasegawa sebelumnya ya berperan menjadi Morphonia di serial Super Sentai Osama Sentai King Ouja bersama dengan Yuzuki Hirakawa. Info soal ini sudah diumumkan sejak tanggal 16 Agustus 2026, dan di hari pengumuman ini dan pas Ana live ya malamnya, rame banget dah itu ya, kita gibahin si Kasumi Hasegawa. Banyak juga yang ngirim media share-nya. Emang cakep banget guys ya, walaupun sudah kepala 3. Karena udah sempet bilang ya, pas dia di King Ouja itu ya emang cakep gitu, cuman terlalu di-anime-animekan. Soalnya secara outfitnya, tampilannya ya sangat wibu banget. Nah, kalau di rider pendekatannya ya ini kan lebih normal dan juga lebih casual lah ya. Dan secara tampilan, walau cuman kita itu bisa lihat di foto ini doang, Ana tuh kayak udah langsung nangkep gitu. Kalau karakternya ini tuh bakalan lebih ke cewek kalem, cheerful, yang juga murah senyum pastinya ya. Dimana kalau Dat itu pendekatannya kan lebih ke tante-tante galak lah, atau cici-cici galak yang memikat gitu ya. Mirip-mirip Tante Grota di Gabu. Outfitnya juga menarik guys ya, dimana dia itu pakai kimono, terus pakai cape lagi yang warna ungu itu yang dari Junichi Domei ya. Deskripsi ofisialnya ditulis dengan lucu di sini. Putri tidur bergaya modern yang tampak menenangkan. Oh, tidur terus karena domba mungkin ya. Tapi kalau sampai membuatnya marah, entah itu di tempat yang panas membara ya, shakunetsu, atau dingin membeku, gokan. Nah, dia ini menyinggung King Ouja di sini. Dia adalah tipe petarung bertenaga yang akan mengejarmu tanpa ampun. Be. Kamen Rider Muton berubah menggunakan Mice Driver yang dirangkap dengan Biteborn Buckle dan dengan Rider X nomor 8 ya, yang hewannya adalah domba dan juga serigala. Senjata andalannya bernama Ship Hammer ya. Bersama dengan diumumkannya cast dari Muton, kita lanjut aja ke rider yang lainnya ya. Sama juga ini diumumkannya di tanggal 16 Agustus ya, dimana rider ini tuh sudah cukup menarik perhatian dari zaman trailer, yaitu si rider anjing bernama Kamen Rider Vanken. Jadi human form aka karakternya bernama Vanken akan diperankan oleh seorang aktor yang gak main-main, yaitu Joy Iwanaga. Dari penamaannya juga cukup unik ya si Vanken ini ya, kan jadi kayak Banken atau anjing penjaga. Nah, di sini Joy Iwanaga. Lagi-lagi guys ya, kita itu dikasih sama aktor yang fasih berbahasa Inggris, dimana dia itu emang Japanese American ya. Yang mau lihat dan juga denger seberapa fasih dia ngomong Inggris, coba kalian cari aja ya video interviewnya di YouTube ya. Ya, ketik aja Joy Iwanaga, nanti keluar beberapa guys ya. Jadi enak banget Englishnya, ya kayak Ken Kusugi lah ya. Jadi bukan English yang ada pelafalan Jepang yang agak ganggu gitu guys ya. Dan track recordnya ini mantap loh. Sebelumnya dia itu pernah main di film The Furious tahun 2025 bersama aktor Indonesia yaitu Joe Taslim. Kalau nggak salah ada siapa sih, Mad Dog, Kang Yayan ya kalau nggak salah ya. Dan di High and Low juga pernah, dan beberapa film luar lain juga ada ya. Enter the Fat Dragon juga ada tuh bareng Donnie Yen loh. Dan yang terbaru, Joy Iwanaga berperan menjadi Okuhito Lemon di Blue Lock live action ya, bersama dengan Keisuke Higashi.
Jadi si Kamuri Minetaka tuh, aka Kamen Rider Mao yang berperan sebagai Shoibaro kalau di Blue Lock-nya ya. Dan sekarang keduanya tampil bersama kembali ya di seri Kamen Rider Mice ya, dan sama-sama dari Junichi Domei juga. Semuanya happy lah sama pengumuman ini ya. Dan deskripsi ofisialnya seperti ini. Dengan indera penciuman tajam yang mampu mendeteksi kejahatan dan juga taring yang tak akan melepaskan mangsa sekali menggigit, dia pasti akan melindungimu. Guk! Kamen Rider Funken ya berubah menggunakan Mice Driver yang dirangkap dengan Shot Born Buckle dan dengan Rider X nomor 11 ya, yang hewannya adalah anjing dan juga elang. Jadi buat form Kamen Rider Mice Eagle Frame juga udah pada lihat guys ya, yang mirip sama Gits 9 itu. Lanjut guys, ini masih fresh banget ya, diumumkan pagi ini. Jadi ini adalah Kei, aka Kamen Rider Kei ya. Jadi di sini karakter Kei, sang ayam atau Tori dari Junichi Domei yang bertransformasi menjadi Kamen Rider Kei akan diperankan oleh Rento Nishiyama, prajurit jenius yang sudah diangkat menjadi anggota Junichi Domei di usia muda. Tapi dia juga punya sisi polos yang sering bikin orang di sekitarnya itu menjadi jengkel karena mulutnya yang suka asal ceplos. Walau dia motif ayam, istilahnya itu tetap kayak paruh kuning katanya ya, alias masih bau kencur. Pas Anda research sedikit soal aktornya ini, selalu keluarnya hasilnya itu dia itu aktor cilik gitu ya. Jadi ini masih muda gitu guys ya. Sekarang sih umurnya 17 tahun. Wah, Hotaro, Shun Nishime ya pas main di serial Rider mereka kan ya memang usia segini guys ya. Mungkin kalau di Saber ya ibarat dia ini tuh si Kenzan yang paling mudanya lah. Akankah jadi bocil kematian nih? Secara outfit yang menarik ya, dimana dia itu pakai celana pendek kan dan juga kaos kaki panjang gitu. Bocil di zaman Jepang era Taisho emang outfitnya kayak begini ya. Sepertinya ya dia itu jadi member termuda sekali lagi di Junichi Domei, dan bentuk Kamen Rider Kei-nya keren dan unik ya. Dimana ini udah Ane singgung kemarin. Jadi ayam jago loh, bisa jadi Kamen Rider dan keren. Dan dari segi pewarnaan juga Arc One banget ya, putih, hitam, merah ya. Dan kita juga bisa melihat senjata yang bakalan dipakai oleh Kamen Rider Kei ini berupa trisula seperti ini ya. Kamen Rider Kei berubah menggunakan Mice Driver yang dirangkap dengan Shot Born Buckle dan dengan Rider X nomor 10 yang hewannya adalah ayam jago dan juga salmon. Berikutnya salah satu rider yang bikin kita itu paling penasaran di Junichi Domei ini ya, yaitu si Naga. Banyak sekali desas-desus ya soal si Naga ini, dibilang paling mencurigakan. Kemarin ada prediksi si Tatsuomi itu selain dia user Rido juga dia itu si Naga. Sampai-sampai si Naga katanya bakalan muncul di movie doang dan lain-lain ya. Ya, ini dia informasi tambahan yang secara resmi diberikan ke kita. Bukan diperankan oleh aktor, tapi si Naga satu ini bakalan diisi suaranya sama voice actor. Nah, mencurigakan nih. Jadi pengisi suara karakter bernama Ryuzu, sang naga ini dari Junichi Domei adalah Hiroshi Shirokuma. Dialah otak dari Junichi Domei yang sangat tenang dan selalu menilai situasi secara dingin dalam kondisi apapun. Kira-kira rahasia apa yang tersembunyi di balik topeng misteriusnya? Hiroshi Shirokuma ya sebelumnya pernah mengisi suara ya menjadi Golem Megiddo di episode perdana dari Kamen Rider Saber. Selain itu ya banyak lagi perannya ya yang lain sebagai pengisi suara di berbagai macam anime dan juga video game. Seperti kayak jadi seiyunya Gazef di Overlord, Heisenberg di Village lah. Terus ada Sid di FF16 ya, Yuanwu di Wuwa. Banyak guys ya. Dan pas pengumuman ini udah cuman karakternya doang guys ya, dimana bentuk ridernya belum diperlihatkan ke kita seperti apa. Nah, apakah nanti nama Kamen Rider-nya itu Kamen Rider Ryuzu? Kalau nanti berubah ya, dan kalau bener ya, nanti dia itu bakalan pakai Mice Driver yang dirangkap dengan Slash Born Buckle dan dengan Rider X nomor 5 yang hewannya itu naga dan juga kirin. Emang mencurigakan sih ini ya. Kalau kalian ada prediksi juga silakan guys. Pengumuman cast paling baru berlanjut ya. Nah, ini happy sih ini ya. Pas Kasumi Hasegawa diumumkan kemarin kan ya, di tanggal 16 Agustus, Ana itu langsung mikir, ah udah sih ini. Yang satu lagi ini yang udah rame juga di zaman rumor, bakalan jadi cast juga dijamin. Ya, dan bener ya lewat pengumuman hari ini, tanggal 23. Dari burung menjadi monyet. Ini dia karakter bernama Ende, sang kera atau Saru ya, dari Junichi Domei yang akan diperankan oleh Hirofumi Suzuki. Beuh, ini dia guys ya, rame banget ya dari zaman rumor bareng Kasumi Hasegawa kemarin. Ilmuwan liar yang ahli dalam segala hal, mulai dari pengembangan senjata hingga ilmu medis. Kalau kamu bertemu dengannya saat dia sedang membawa senjata baru, berhati-hatilah agar tidak dijadikan bahan uji coba. Ya, dan seperti yang kita sudah banyak tahu sebelumnya, Hirofumi Suzuki pernah berperan dan juga dikenal sebagai Tsuyoshi Kijino, aka Kiji Brother di serial Avatar Sentai Dawn Brothers ya.
Di Gojira juga kan ada ya jadi Red Buster. Jadi sama seperti Ryuzu, di sini bentuk ridernya belum diliatin guys. Pastinya penasaran ya yang monyet itu kayak apa? Apakah senjatanya itu akan berupa staf panjang ala-ala Black Myth Wukong ya? Dan kalau nanti berubah, kemungkinan besar yang namanya Kamen Rider ND ini akan menggunakan Mice Driver yang dirangkap dengan Shotborn Buckle dan dengan Rider X nomor 9 yang hewannya itu monyet dan juga kepiting. Di reveal terus gini sebelum tayang berarti tinggal si babi, kuda, sama kerbau ya. Oke, Anda curiga bakalan di reveal minggu depan ya, seiring penayangan episode terakhir Kamen Rider Z. Dan buat Kamen Rider Rido, nah semoga karakternya atau human formnya nggak di-spill seperti ini lewat pengumuman media sosial guys. Biarkan ke reveal-nya ya teman-teman ya, sesuai cerita berjalan biar lebih menarik. Semoga seperti itu ya. Dan beberapa jajaran sutradara yang secara resmi akan menukangi serial Kamen Rider Mice setahun ke depan juga sudah diumumkan. Nah, akankah ada nama yang sesuai harapan kalian nih? Jadi untuk sutradara utama ada Sojiro Nakazawa. Dan berlanjut guys ya untuk sutradara lainnya. Jadi ya pastilah nanti untuk seiring episodenya berjalan nanti bakal ganti-ganti juga. Sama juga kan seperti Z. Jadi ada Takayuki Shibasaki lah, ada Kazuya Kamiyo-ryuchi. Nah ini yang daftar-daftar lainnya. Jadi ada Ryuta Tasaki, ada Koichiro Hayama, ada Teruaki Sugihara, dan juga ada Takayuki Shibasaki. Tidak ada nama Koichi Sakamoto, tidak ada nama Kazuya Kamiyo-ryuchi. Ya, menurut Anda sih ya nggak apa-apa sih, fine-fine aja guys ya. Mungkin kurang cocok juga ya. Karena kan kalau Kazuya Kamiyo-ryuchi ya memang pasnya ya sama di Z gitu ya, dengan si kedalaman ceritanya ya. Cuman ini mungkin terasa action banget ya. Jadi memang ya sutradaranya yang dipilihnya juga yang seperti ini ya. Kemarin Anda udah bahas juga ya toy listnya sampai sepanjang itu, sampai 48 menit juga. Kirain udah beres itu semua, tayang aja belum loh. Ini mereka itu udah nge-publish lagi nih beberapa perilisan toys yang berikutnya dari seri Kamen Rider Mice ini. Puyeng nggak lu? Langsung sekalian kita bahas di video ini guys ya. Oke, jadi untuk pertama ada DX Mice Phone. Jadi harganya itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya 26 September 2026. Dan kita itu mendapatkan dua item, yaitu Mice Phone dan juga Vice Rider X ya. Ya, seperti item-item DX HP di rilisan seri-seri sebelumnya, selalu dibundling ya dengan collectible itemnya yang ridernya itu Vice. Jadi di Gabu dan juga Zetsu juga sebelumnya kan kayak begitu ya. Dan untuk HP-nya dia itu berjenis smartphone ya. Jadi punya bentuk oval gitu seperti telur, dan bagian layarnya ya cukup unik. Dimana terlihat di bagian tengah itu ada tombol call yang bentuknya itu seperti telur juga dan bisa kita pencet. Dan mungkin aja jadi tombol satu-satunya aja yang bisa kita pencet ya. Dan di sekeliling tombol call yang besar ini terdapat seperti ikon-ikon ya dari layar smartphone-nya berupa gambar-gambar hewan dari Chinese Zodiac. Di mana letak hewannya di sini sesuai koordinat di lingkaran juga. Nah, tapi bagian paling atas AK jam 12-nya di sini itu malah si tikus, guys. Bukan si kucing ya yang mewakili Mao ataupun Rido guys. Bukan si kucing kalau di cerita Mice. Item smartphone ini memungkinkan kamu memainkan simulasi panggilan telepon dengan Mice dan juga Yuna, serta bermain dengan mode kamera. Ya, ada suara MC dan juga heroinnya ya. Jadi menekan tombol call ini akan mengaktifkan lebih dari 30 jenis suara karakter secara berurutan. Berarti si hewan-hewan ini guys ya, ikon-ikonnya itu nggak bisa dipencet ya. Cuman stiker doang. Dan udah diurutin di sini soundnya. Selain itu, dengan memasang seri Rider X, Anda dapat mendengarkan suara penjelasan atau guide voice dari masing-masing X. Di bagian bawah smartphone emang ada slot ya untuk kita itu bisa colok Rider X-nya, dan nanti telurnya itu bakalan dideskripsikan sama HP-nya. Zetsu Phone seperti itu, Gabu Phone juga seperti itu. Bisa ngebaca atau ngedeskripsiin si collectible itemnya. Dan seperti item HP-HP di rilisan sebelumnya, volume suaranya pasti dirancang lebih kecil demi mempertimbangkan keselamatan pendengaran anak-anak saat ditempelkan ke telinga. Takut pada budek ya. Seperti penjelasan Anda sebelumnya, buat item Legend Rider Rider X, semoga kalian juga masih pada ingat ya, dimana ada dua gambar berlapis dari basic form dan juga si final formnya ya. Jadi ketika dimasukkan ke si Mice Driver nanti yang keluar itu beda, dan juga ketika dimasukkan ke Mice Driver yang sudah ditancapkan si Bone Buckle juga nanti bakalan beda lagi ya. Dan untuk Vice Rider X kalau dipasangkan di Mice Driver bakalan memperlihatkan gambar dari Vice Blaster. Dan kalau dipasangkan ke Mice Driver yang sudah dirangkap dengan Bone Buckle ya, jadi terserah mau hammer lah, mau shot ya, mau slash, bakalan memperlihatkan basic form dari Kamen Rider Vice ya. Dan selanjutnya ada DX
X-Pack. Harganya itu 3.080 yen dan tanggal rilisnya 5 September 2026. Jadi kita itu dapat unit utama dari si X-Pack-nya dan juga ada build Raido X. Jadi sesuai rumor guys, karena dia tema itemnya telur, ya kita itu dikasih perilisan berupa kotak endoknya. Jadi kalau yang low budget, ya mending lu ambil dus telur beneran ya. Abis emak lu belanja di pasar, taruh dah Raider X di situ. Pasti ada yang bikin. Jadi di sini merupakan kotak penyimpanan yang dapat menampilkan hingga 6 buah koleksi seri Raider X sekaligus. Buka penutupnya untuk menyimpan 3 buah X di bagian dalam, serta pasang 3 buah X tambahan pada bagian penutup luarnya. Jadi ketika ditutup di sini ya, kotak telurnya cuman bisa nyimpen 3 telur aja. Kalau dibuka, barulah bisa taruh sampai total 6 telur. Dimana 3 telurnya ditaruh di bagian covernya guys ya. Sedikit maksa sih ya. Tapi secara bentuk oke loh di sini ya. Futuristik juga terlihat ya. Dan ada gambar yang menurut Ana di sini cukup konyol ya. Dimana kalau kita beli sampai total punya 4 DX X-Packs ini guys ya, kita itu bisa nyambungin satu sama lain sampai terbentuk lingkaran kayak begitu. Gak estetik sama sekali pak. Kalau misalkan gitu ya, Right Watch Tower di GO itu kan bisa ditumpuk, wah keren. Terus juga si tempat-tempat Vice Time di Revise kan itu bisa kita kelilingin juga dan bisa di tank-tank, itu kan keren. Tapi ini apa? Jadi kayak makan tempat ya. Apa banget ya. Kalau di rilisan sebelumnya ya ini tuh seperti DX Capsem Cylinder lah kalau di Zetsu ya. Jadi bukan DX yang dari kardus terus harus kita rakit itu guys ya, kayak Nintendo Labo. Kalau sebelumnya tuh digabu kayak Mason Gochizo, kalau di Zetsu itu kayak Capsem Dropper, bukan guys ya. Dimana item yang didapat tradernya juga sama di sini ya, yaitu build. Kalau di Capsem Cylinder kan dapat build ini ya, build Capsem ya teman-teman ya. Dan di tempat telur ini dapat build Raido X. Dan foam yang ditambahkannya ya udah pasti ada 2 ya, yaitu build Rabbit Tank dan juga build Genius Foam. Lanjut guys ya, ini apa lagi sih? Ada DX Hoko Crow. Harganya itu 3.850 yen dan tanggal rilisnya 12 September 2026. Jadi di sini selain si Hoko Crow ini, kita juga mendapatkan Fukuro Seed X. Nah, ada yang tahu ini item apa? Terlihat bentuk itemnya seperti kayak burung hantu ya. Jadi penjelasannya tuh kayak gini. Nikmati permainan menempelkan stiker menggunakan stem gimmick. Dilengkapi dengan total 40 lembar stiker yang menampilkan 14 variasi desain 12 zodiak. Unit Hoko Crow ini juga dapat dipasangkan dengan Fukuro Seed X ya. Jadi Fukuro itu burung hantu yang sudah termasuk di dalam kemasan. Jadi ini tuh stempel kayaknya ya, tapi bisa juga buat kita itu majang Raido X karena ada slot di situ kali ya. Jadi mau Raido X atau Seed X juga bisa. Jadi Fukuro Seed X tentu juga ya bisa dimasukkan ke si Henshin Belt Mice Driver. Mungkin jadinya itu ya Kamen Rider Mice Fukuro Plus ya nama formnya ya. Dan bisa dimasukkan juga ke Mice Driver yang dipasangkan dengan Born Buckle. Katanya sih akan menghasilkan suara yang berbeda. Oke lanjut guys ya. Jadi di sini ada DX Raido X Random Box yang ke-1. Harganya itu 770 yen per pieces dan tanggal rilisnya itu 26 September 2026. Nah, karena sesuai nama Random Box, berarti ini gacha ya guys ya. Tapi tetap ya yang kita dapatkan itu ya kategori DX di sini. Jadi bukan SG, bukan GP, bukan gashapon yang secara kualitas itu di bawah DX. Jadi kita itu bisa mendapatkan Raido X yang nomor 4 special version dan di sini sisanya Seed X semua ya. Jadi di sini ada Crocodile, ada Chameleon, ada Armadillo, ada Grasshopper dan juga ada Giraffe ya. Rata-rata Seed X ya, dimana emang di rilisan DX yang besar-besar ya kita itu dapatnya Raider X utama. Jadi Seed X itu ada sih, cuman yang nggak banyak ya. Dan karena gacha, yang secretnya atau hadiah paling gongnya ya si Raider X nomor 4 yang special version. Bedanya itu apa? Dia itu ada glitternya dibandingkan dengan rilisan biasa yang bisa kita dapatkan di pembelian DX/Born Buckle. Nah itu yang biasanya ya. Di sini sih dibilangnya memicu suara spesial saat dipasang ke sabuk. Tapi nggak yakin Ana guys. Cuman beda skin doang pasti ini ya. Nggak cuma yang ke-1 aja, tapi ada juga nih DX Raido X Random Box yang kedua. Sama, harganya 770 yen per pieces dan tanggal rilisnya sebulan setelahnya yaitu 24 Oktober 2026. Langsung aja Ana sebutin line up-nya ya. Jadi di sini ada DX Raido X yang ke-11 special version dan sisanya Seed X ya. Jadi ada gorilla, ada reindeer. Jadi ini reindeer tuh sejenis rusa ya. Terus di sini ada penguin, ada panda dan juga ada woodlouse. Ini woodlouse ini kayak kutu kayu lah.
Oke, masih ada lagi, lanjut ya. Di sini ada DX Legend Rider Raido X set yang ke-1. Harganya 1.540 yen dan tanggal rilisnya 5 September 2026. Di mana, oh, ini setnya keren ya. Karena ada 2 rider yang keren juga. Jadi di sini kita cuma dapat 2 telur aja, yaitu Agito dan juga Gabu. Ya, kalau Agito udah pasti ya, secara desain dan juga si bagian terbukanya di situ nanti bakalan ada Agito Ground Foam dan juga di satu sisinya lagi ada Agito Shining Foam ya. Dan untuk Gabu ya, nah di sini mengejutkan. Untuk basic form ya udah jelas, udah pasti Gabu Popin Gumi. Dan untuk final formnya di sini cuman menampilkan Master Gabu aja. Overnya nggak ada. Di sini kalau si Gabu cuman Master Gabu doang ya, aneh banget ya. Mungkin menyesuaikan warna dari si ininya juga, Raido X-nya ya, yang warna ungu guys. Dan untuk yang set keduanya untuk Legend Rider itu, wah ini si rider keren semua guys. Ada Revise dan juga ada Gachard. Kalau Gachard emang beneran terbaik itu ya. Jadi kalau untuk Revise itu ada Revise dan juga Vice ya untuk si bagian basic formnya. Dan untuk dari si final formnya ada Ultimate Revise ya. Jadi ada Ultimate Revise dan juga Ultimate Vice. Dan sedangkan untuk Gachard ya udah pasti ya Gachard Steam Hopper untuk basic formnya. Dan untuk final formnya ada Rainbow Gachard ketika dimasukkan ke si Mice Driver. Gak main-main nih Bandai ya. Jadi setelah mengira senjata-senjata untuk rider-rider dari Junichi Dome itu nggak akan ada rilisan DX-nya ya, karena emang terlihat seperti senjata-senjata simple aja, ternyata mereka itu tetap rilis guys ya. Kata si Bandai juga, oh tidak bisa, tetap kita akalin nih. Jadi di sini ada DX Junichi Dome Rider Weapon Set yang ke-1. Aduh, di akhir nama DX-nya aja ada 01. Berarti mungkin ya setelahnya ini bakalan ada 02, 03 dan seterusnya nih. Jadi harga itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya 3 Oktober 2026 ya. Jadi ini unik sih guys ya. Jadi si Bandai itu tahu gitu, mereka itu cukup berhasil dengan rilisan senjata-senjata Breakam di Zetsu ya. Yang mekanismenya itu satu grip tapi bisa tuker-tuker posisi senjata ke berbagai macam mode. Ini nggak 100% sama tapi ya mirip-mirip lah. Dimana kita itu dapat satu grip dan 3 part yang bisa dicolok ke si grip ini. Jadi ada apa aja? Jadi pertama ya guys ya. Jadi untuk pertama ya kita udah jelas pasti dapat si grip partnya ya, dan elektroniknya di situ. Dan untuk yang selanjutnya kita itu dapat Rabbit Sword part ya. Jadi ini buat kamera dedat si dagger wortel-nya itu, tapi ini namanya sword ya. Terus ada Snake Shite part ya. Jadi buat kamera jauh untuk menjadi senjata sabitnya. Dan terakhir ada Dog Gun part ya. Jadi buat kamera Vanken, senjatanya itu berupa kayak pistol gitu, dan ini yang paling unik ya dan Ana suka. Soalnya badan senjatanya berupa tulang anjing. Dan lagi-lagi ini tuh sesuai rumor. Dengan menukar 3 jenis part senjata pada satu grip utama, senjata ini dapat berubah menjadi Rabbit Sword, Snake Shite, dan juga Dog Gun. Selain itu, pengoperasian pelatuk memungkinkan Anda mengubah mode pada setiap senjata untuk menikmati berbagai efek suara serangan dan juga suara jurus pamungkas masing-masing. Ya, tipe senjata gitu aja guys ya, nggak bisa berinteraksi dengan si Raido X, jadi beda gitu sama Mice H yang punya si Mice ya. Jadi nanti antara soundnya itu sudah berurut, atau tekan trigger yang lama buat finishing, atau ganti modenya. Ya udah begitu aja guys ya. Dan soundnya itu ya kayaknya sih dari si gripnya aja ya. Jadi ada tombol sepertinya ketika ketekan bagian mana ya ganti ke mode apa. Sementara part-partnya tadi guys ya, si Rabbit Sword, Snake Shite, dan juga si Dog Gun itu ya cuman plastik aja. Mungkin next rilisannya ya yang set 02 ya buat Kamen Rider Tigre, Kamen Rider K, sama Kamen Rider apa ya yang mungkin masuk akal ya. Kamen Rider Muton mungkin ya. Oke, sekarang ada lagi guys ya, Tokusatsu action figure masih berlanjut lagi karena ini ridernya banyak, mereka juga ngegas ya untuk di lini ini. Jadi di sini ada TAF Kamen Rider Jao, harganya itu 4.620 yen dan tanggal rilisnya 3 Oktober 2026. Untuk TAF yang berikutnya ada TAF dari Kamen Rider Vanken ya, harganya itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya 3 Oktober 2026. Dan terakhir di pengumuman ini ada TAF dari Kamen Rider Muton ya, harganya itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya 17 Oktober 2026. Ana sih sebenarnya jarang sekali ya beli lini-lini figur kayak begini guys ya, tapi untuk dari seri Mice ini entah mengapa gitu Ana tuh pengen punya satu lini yang Ana tuh pengen koleksi semuanya. Ya kemungkinan di seri TAF ini. Jadi nanti kita ya kemungkinan besar kita bakalan kumpulin lah si TAF dari si Kamen Rider Mice ini ya. Jadi terutama untuk rider-rider dari si Junichi Dome. Dan ada Sofubi ya, ini skip aja. Dan sebenarnya kemarin udah leak juga guys ya scan Terebikun terbaru yang konteksnya itu Kamen Rider Mice. Tapi nggak Ana bahas guys ya, soalnya nggak memperlihatkan hal yang benar-benar baru banget ya. Dimana semua penjelasan Ana sejauh ini
sudah sangat mewakilkan dan juga merampungkan semua update. Jadi udah 2 edisi Terebiku nih yang Ane skip ya, soalnya sekali lagi nggak ada hal yang benar-benar baru. Lagian yang versi HD-nya juga lama banget keluarnya ya, udah keburu ketimpa sama update baru lagi. Dan jangan lupa juga info terakhir ya, official suit Camera Demise akan hadir di event Indonesia Game Expo nanti tanggal 24 sampai 25 Oktober di ICE BSD. Jadi pastikan kalian datang ke IGX karena guys-nya juga tidak main-main guys ya. Langsung sepaket ya, primary rider dan juga secondary ridernya, yaitu Kamen Ryuki dan juga Kamen Knight aktornya langsung coy. Dan ini bakalan beraksi bareng ya sama si Kamen Demise di panggung. Itu kurang keren apa guys? Ya udah, begitu aja info-infonya. Komen di bawah soal ini guys ya. Thank you.